Selanjutnya, Qin Yichen dibawa ke kediaman orang Lili untuk menampung berbagai suku bangsa. Hanya dalam perjalanan, Qin Yichen menemukan bahwa suasana orang Lili tertekan. Bahkan banyak kain putih yang digantung di jalanan, yang masing-masing sama dengan kematian ayah dan ibu. Selain itu, beberapa pembangkit tenaga listrik dari keluarga Lili berbicara baik dengan Pu Huazun. Tetapi hasilnya adalah kesedihan dan kemarahan yang tiba-tiba, dan menggumamkan mantra di mulut mereka sepertinya meratapi Raja Dewa Perang. Hal paling agresif Qin Yichen adalah bahwa Huan Huazun dan ketiga tetua juga menangis. Dan kemudian mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka semua telah jatuh kerabat di medan perang Xinjiang Timur. Setelah sekian lama, saya melihat bahwa lelaki tua Hua Huazun dan Lili menghibur satu sama lain. Kali ini, alam rahasia dewa. Lebih banyak ras dapat dimasuki oleh semua ras, yang semuanya merupakan pencapaian sebelum waktunya dari Raja Perang Dewa. Anak-anak, kamu harus ingat bahwa itu adalah Raja Dewa Perang dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dari orang timurku yang membuka jalan untukmu. Membunuh masa depan, harus menghargainya. Beberapa alam dewa menenangkan suasana hati mereka. Ziyun menatap mata, tapi itu cemberut. Bukankah itu terlalu banyak orang mati? Takut generasi berikutnya tidak menjemput, hanya menambah kuota? Apa yang begitu sensasional? Saya ingin mengolok-olok dua kalimat, tetapi menemukan bahwa bahkan Sun Sun berekspresi sedih. Qin Yichen kemudian mengetahui bahwa semua teman yang pergi ke Dongjiang dengan kata-kata ini sudah mati. Ziyun mengerutkan bibirnya. Pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Itu tidak palsu. Tapi dia tidak tahan menertawakan kuburan orang lain. Siapa yang ingin kamu mengingat prefektur Zong sepanjang hari? Bukankah kita ingin menyerahkan kampung halaman kita? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimanapun, sekarang mereka menggigit anjing dengan anjing ras iblis. Tapi sekali lagi, aku khawatir yang terburuk adalah Lion senior. Qin Yichen juga menghela nafas. Sangat feodal sehingga Dong hampir tidak bisa melupakannya. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk mengubah apapun. Ada 10 atau 9 pintu masuk ke alam rahasia kali ini. Rata-rata terdapat lebih dari 9 suku di setiap pintu masuk, yaitu sekitar 20 orang. Li Dragon Rache hanyalah salah satunya. Bahkan jika itu adalah Chi Legend, akan ada 27 klan yang berkumpul di sini. Baru saja pindah ke halaman, Qin Yichen merasakan jalan napas mematikan mendekat. Nafas yang mematikan sangat gelap dan menindas, seolah sedih dan tidak bisa dijelaskan. Qin Yichen 4 orang berjalan keluar dari halaman, dan melihat bahwa Wu Shuang juga telah keluar, diikuti oleh sekelompok orang, dan banyak siluet yang berjalan di seberang jalan tampak mengembun menjadi awan. Saya melihat siluet itu terbungkus kain hitam, cukup rapat, dan banyak di antaranya hanya memperlihatkan sepasang lampu pompa yang teduh. Kulit yang terpapar udara berwarna biru besi atau ungu hitam, yang sangat ofensif. Dan siluet ini dihembuskan dengan gas kematian, seolah-olah merangkak keluar dari gunung mayat. Reaksi pertama adalah menghindar, membuat rambut berdiri tegak. Ini, Qin Yichen hanya mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat kulitnya tenggelam, dia mengayunkan tinjunya dan berkata, mayat. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tampaknya ini adalah keluarga Dongman, tetapi Qin Yichen sangat bingung. Kedua kelompok itu tampaknya sangat marah. Saya melihat bahwa Li Dragon Rache berada di tempat pertama. Li Wushuang dan mayat Qi adalah seorang pemuda. Mata itu jelas tertawa, tetapi itu membuat orang merasa kesal dan dingin, menatapnya dengan tidak nyaman. Dan cibiran pemuda ini jelas eksentrik dan tajam. Qin Yichen masih samar-samar menilai jenis kelamin dari tubuh ketat kain hitamnya. Saudaraku, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sikap Wu Shuang dingin. Saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Tentu saja. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda sekarang adalah neraka. Pemuda mayat itu tersenyum sambil tersenyum. Tidak peduli seperti apa kelihatannya. Saya ingat bagaimana Brother Wu Shuang kalah dari saya terakhir kali. Tapi itu cukup memalukan. Segera setelah kata-kata itu keluar, Li Wu di kedua mata melintas di atas cahaya dingin. Dan Li dengan kejam berteriak di tempat. Apa yang kamu katakan? Namun, di sebelah pemuda itu, seorang wanita lain keluar. Dan Ziyun melihat wajahnya dan berkata sambil menyeringai. Saya tidak takut mempengaruhi perkembangan karena saya sangat ketat. Saya melihat bahwa wanita itu seperti gunung es. Itu tidak terasa dingin atau seperti, tapi dingin seperti mayat, darah yang kejam. Dan suara-suara wanita itu juga membuat pemikiran Ziyun tentang perkembangannya tiba-tiba. Apakah kakak senior saya mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu, Anda bertanya kepada Golden Immortal siapa yang menang atau kalah dalam Perang Dunia I. Dan Anda tidak akan tahu bagaimana Dragon Rache nantinya. Lupa. Li gigi perak tanpa henti terkatup. Bagaimana dengan sekelompok orang yang telah berurusan dengan mayat sepanjang hari dengan menggunakan cara menjijikkan untuk menang? Jadikan dirimu hantu seperti ini. Entah siapa yang mengira itu yang mengemudikan mayat. Seseorang mengatakan satu hal. Kata-kata wahyu yang kejam membuat suara orang-orang Qin Yichen 3. Mereka juga pertama kali melihat ras yang begitu aneh, tak bernyawa, dan ofensif. Namun,
Wanita itu bahkan lebih konyol. Adik perempuan yang kejam itu masih sama seperti sebelumnya. Dan hanya akan menggunakan kata-kata yang tidak relevan ini untuk membuat alasan. Geng mayat itu tertawa dan tertawa. Seolah-olah mayat itu curang. Sehingga Sun Sun hanya merasa gendang telinganya akan ditusuk, terlihat pucat. Ketika Wu Shuang melihatnya, wajahnya menoleh sebentar, dan tiba-tiba pupil hitam dan merah berkedip, dan nafas yang ganas keluar. Titik ini seperti hantu dan melolong seperti serigala. Mari kita simpan. Melihat hal ini, anak muda dari pengorbanan mayat dengan dingin tersenyum. Tampaknya saudara Wu Shuang jauh lebih buruk dari tahun itu, dan diperkirakan tidak akan sesedih terakhir kali. Saat berbicara, pembicara muda itu berbalik. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda Li Dragon Rache hanya memiliki 100 tempat saat ini. Mayat saya Ci memiliki 150 tempat. Sepertinya Li Dragon Rache Anda masih datar hari ini. Kulit Wu Shuang tenggelam. Bagaimana dengan 100 tempat? Itu mungkin tidak hilang darimu. Pemuda mayat itu sedikit menyindir. Berapa bagian dari mayatku kamu Li Dragon Rache? Tak tertandingi. Apakah kamu pemimpin Li Dragon Rache? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu bahwa perbedaan 50 tempat berarti apa. Ngomong-ngomong, aku datang menemuimu hari ini untuk melihat kemajuanmu selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu lagi. Setelah memasuki alam rahasia, keluarga mayat saya melihat peluangnya. Anda tidak perlu khawatir tentang Dragon Rache. Kalau tidak baik membuat klan Anda menjadi mayat. Begitu kata-kata itu keluar, perlombaan naga tiba-tiba memanas, dan semua orang tampak marah. Apa yang kamu katakan? Benda eksentrik. Ada cara untuk melepaskan kain kasa hitam dari jalanan dan berkeliling untuk melihat apakah suku Lili akan membunuhmu sebagai monster. Membuat kita menjadi mayat? Pria bau mayat sepertimu, menelannya saja sudah memuakkan. Namun, mayat para gangster tertawa dan tidak membalas. Tapi itu hanya suara ratapan. Membuat Sun dan yang lainnya tidak bisa dijelaskan. Hanya Qin Yichen yang berdiri di tengah kerumunan dan memandangi para gangster mayat. Belum lagi estetikanya. Bahkan Dragon Rache, yang juga ada di Dongman, menganggap orang-orang ini tidak manusiawi dan tidak manusiawi. Apa asal-usul pengorbanan mayat ini? Apakah bau mayat busuk ini dimaksudkan untuk menghisap lawan? Dan bagaimana bisa begitu bermusuhan dengan Li Dragon Rache?